Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Yusuf Tojiri, mengajar di SMP Negeri 1 Jatinangor. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan fasilitator Bapak Tata dan pengajar praktik Ibu Lina Rosliana. Video kali ini merupakan demonstrasi kontekstual pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Buah naga berwarna merah agak ungu, yang berguna bagi kesehatan. Ki Hajar Dewantara berpikiran maju, menjadi jiwa bagi pendidikan. Berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, terdapat suatu istilah yang bernama trilogi pendidikan yang terdiri dari Ingarso Sung Tulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Pada video ini, saya akan membuat pantun dari trilogi pendidikan tersebut. Pergi ke Solo, jangan lupa beli bakso. Janganlah sungkan berbagi dengan teman. Arti dari Ingarso Sung Tulodo, jadilah guru yang bisa memberi teladan. Di kota Makassar banyak penjual coto. Sudah tentu sedap rasanya. Makna dari Ing Madya Mangunkarso, guru harus mampu menuntun murid-muridnya. Makan teri buatan istri, ada tempe balado dan sambal terasi. Makna dari Tutwuri Handayani, guru haruslah dapat mendorong dan memotivasi. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menghamba pada anak, maksudnya yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki anak tersebut. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan berbeda dengan pengajaran. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yakni merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Anak-anak itu seperti bibit atau biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Dalam hal ini disebut sebagai sekolah. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai, adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan, agar anak dapat mencapai kekuatan kodratnya dan menemukan kemerdekaannya dalam belajar sesuai dengan kodratnya tersebut. Kodrat anak yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat alam dan kodrat zaman.
di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Berkaitan dengan sifat dan bentuk, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yaitu muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi. Sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kemudian, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa kekuatan sosiokultural dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik. Pengaruh dari luar harus disaring dengan tetap mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal sosial budaya Indonesia tersebut. Contoh kekuatan sosial budaya lokal yang dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik yaitu sabilulungan. Sabilulungan memiliki arti kerjasama atau gotong royong, saling membantu, saling mendukung dan guyub untuk kebaikan bersama. Selanjutnya, terdapat pula konsep filosofis dari masyarakat Sunda berupa cager, bager, bener, pinter, dan singer, di mana cager, bager, bener termasuk ke dalam aspek sikap atau afektif, pinter termasuk ke dalam aspek kognitif atau pengetahuan, dan singer termasuk ke dalam aspek keterampilan atau psikomotorik. Dan banyak lagi kekuatan sosial budaya lokal yang dapat menangkal pengaruh kebudayaan dari luar yang negatif. Demikianlah demonstrasi kontekstual pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.